Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan lanjutkan video pembahasan UKBM Kimia semester 5 yang dulu saya sudah membahas UKBM 2 dan sekarang saya akan melanjutkannya di UKBM 3 ini. Oke, langsung saja. Di UKBM 3 ini itu kita akan membahas materi ini, persamaan reaksi redox. Nah, materi ini itu sebetulnya sudah dibahas di semester lalu, namun di semester lalu itu hanya membahas redoxnya saja, jadi lebih fokus ke seperti penyetaraan, lebih fokus pada itu, menentukan bilox dan reaksi-reaksinya, reaksi proporsionasi atau disproporsionasi dan banyaklah lainnya. Kemudian di materi redox yang kelas 12 ini itu agak berbeda. Di materi ini itu lebih fokus pada penyetaraan reaksinya, penyetaraan reaksi redox. Nah, namun bukan berarti materi yang dulu itu kita abaikan, justru di materi ini dipakai lagi seperti menentukan bilox dan lain sebagainya itu. Oke, langsung saja. Nah, di sini pada materi ini redox itu kan definisinya kalian cari sendiri, pasti sudah tahu. Nah, penyetaraan ini yang kita akan bahas. Untuk metodenya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu metode bilox dan metode setengah reaksi. Nah, usulan saya, jika kalian ingin mempelajari itu pelajari satu aja, cukup pelajari satu metode saja, dan itu lebih menguntungkan. Karena kenapa? Karena jika kalian mempelajari dua-duanya, itu takutnya nanti kalian akan pada saat menyetarakan itu kecampur antara metode 1 dan metode 2, nanti hasilnya akan berbeda dan akan salah nantinya hasilnya. Jadi kalau usul saya itu lebih baik menghafalkan satu metode saja, dan menurut saya yang lebih enak itu pakai metode bilox ini. Kenapa? Karena selain metodenya itu singkat, juga gampang lagi untuk menyetarakannya. Nah, oke. Tapi sebelum kita membahas tentang penyetaraan redox, kita bahas dulu mengenai bagaimana mencari bilox. Mungkin kalian sudah paham, tapi saya akan bahas lagi, takutnya ada yang lupa. Oke, di sini untuk mengetahui bilox dari suatu senyawa, kita harus paham mengenai prioritas bilox ini. Prioritas bilox itu dibagi menjadi 6, yaitu prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Prioritas pertama itu dibagi menjadi ini, golongan 1A, golongan 2A, AL, ZN, NI, dan AG. Golongan 1 yaitu ini LI, NA, K, RB, CS, FR. H tidak masuk. Kenapa? Karena yang masuk itu hanyalah logam saja. Golongan 2 ini beli mangga campur sirup bagi rata. Dan ini prioritas yang kedua yaitu adalah atom H, prioritas ketiga adalah F, yang keempat adalah O, yang kelima adalah golongan ini 7A, kecuali F, karena F sudah masuk di sini. Sudah masuk di golongan prioritas yang ketiga. Kemudian yang golongan prioritas yang keenam yaitu golongan 6A, kecuali O ya, karena O sudah masuk di ini, prioritas yang keempat. Oke. Ini biloxnya golongan 1 itu plus 1, golongan 2 itu plus 2, golongan H itu plus 1, F itu min 1, O itu min 2, golongan 7A itu min 1, golongan 6A itu min 2. Oke, di sini langsung saja kita menuju contohnya. Di sini saya beri contoh itu H2O2. Coba kalian tentukan biloxnya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kalian lihat dulu. Di sini H dan O, lebih prioritas mana? Ini H dan O. H ada di prioritas 2 dan O ada di prioritas 4. Maka yang diutamakan adalah H dulu. Yang H itu berapa? Yang H itu biloxnya adalah plus 1. Maka di sini kita tulis plus 1. Plus 1 naik ke atas dikali 2. Ini jumlahnya 2, maka dikali 2 yaitu plus 2.
Plus 2 sekiranya 0 itu harus ditambah dengan min 2. Min 2 turun ke bawah menjadi min 1. Karena min 2 dibagi min 2. Ini, min 2 dibagi min 2. Nah, di sini terlihat bahwa bilox O itu berubah. Yang dulunya bilox O itu adalah min 2, di sini sudah berubah menjadi min 1. Nah, kenapa bisa begitu? Karena adanya prioritas. Jadi O ini kalah dengan H karena adanya prioritas bilox. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang kedua, S dan Cl. S itu ada di golongan 6, Cl ada di golongan 5, maka Cl lebih diprioritaskan. Cl itu min 1 ke atas jadi min 2. Ini sekiranya 0 maka ditambah 2, turun ke bawah plus 2. Oke, paham kan? Ini H2SO4. Yang diprioritaskan yang pertama adalah yang H kan? Karena H ada di golongan prioritas yang pertama. Maka ini plus 1, plus 2, ini min 2, min 8. Nah, ini harus sama dengan 0. Plus 2 dikurangi 8 itu sama dengan min 6. Nah, min 6 ditambah berapa sekiranya 0? Yaitu ditambah 6. Maka di sini plus 6 turun ke bawah menjadi plus 6. Nah, Na plus ini berbeda. Untuk kita bahas yang O dulu ya, O2. Untuk unsur O2 ini karena unsurnya sendirian, yaitu atom O saja, maka ini biloxnya bernilai 0. Berbeda dengan Na ini, meskipun sendirian tapi dia memiliki muatan ini Na+, maka biloxnya mengikuti muatannya yaitu plus 1. Oke, di sini kita lanjut. NaClO yang diprioritaskan mana? Yaitu Na, karena Na ada di golongan itu, golongan 1A, prioritas yang paling pertama. Oke, kita masukkan ini plus 1, plus 1. Kemudian selanjutnya yaitu O, karena O ada di prioritas nomor 4, sedangkan C itu malah tidak ada di sini. Cl, enggak, Cl ini ada di golongan 5 ini, di prioritas yang kelima ini. Maka yang ditentukan dulu yaitu O-nya min 2 naik ke atas min 2. Ini sekiranya 0 maka ini plus 1, ini plus 1. Oke, paham ya? Ag2O yang diprioritaskan apa dulu? Yang diprioritaskan yaitu adalah ini Ag terlebih dahulu. Ag-nya plus 1 naik ke atas plus 1. Enggak, naik ke atas ini karena dikali 2 yaitu plus 2. Ini min 2, min 2. Oke, paham. Selanjutnya adalah Na yaitu plus 1, plus 1, min 1, min 1. Oke, lanjut. Di sini saya juga sudah menyediakan cara penyetaraan bilangan oksidasi ini. Cara penyetaraan bilangan oksidasi. Di sini ada 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah maksud saya. Nah, itu mungkin cara-caranya itu di beberapa referensi itu agak berbeda, namun itu intinya tetap sama. Jadi prinsipnya itu sama, mungkin kata-katanya aja yang berbeda, jadi jangan khawatir. Nah, nanti kalian bisa coba cek sendiri di berbagai referensi, pasti berbeda. Terserah kalian pakai cara yang mana. Ini yang versi saya. Kalian mau ikut yang ini juga gak apa-apa. Nah, nanti penyetaraan bilangan oksidasi itu ada yang metode asam dan juga ada yang metode basa. Nah, biar tidak bingung, kita langsung aja menuju soalnya. Nah, ini soalnya yang pertama. Nah, ini juga ada soal langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks ini. Nah, ini sebetulnya adalah ini yang saya tulis di sini ini. Maka kalian boleh salin apa yang saya tulis di sebelah kanan ini, kalian salin ke sini. Ini kan yang ditanyakan adalah langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks. Nah, kalian bisa salin itu semua ke sini. Oke. Lanjut, ini soalnya. Kita langsung ke soalnya di sini. Ini sebelum memulai mengerjakan itu biasanya kita menyalin dulu, menyalin ini
reaksi ini kita tulis sendiri di sini. Kemudian langkah yang pertama kita lihat cari biloxnya masing-masing. Di sini saya sudah cari biloxnya. Kita lihat ini kan K itu kan prioritas, yaitu +1 nilainya. Naik ke atas dikali 2 menjadi +2. Kemudian prioritas yang kedua adalah O, yaitu -2. -2 naik ke atas dikali 7 menjadi -14. Nah, +2 ini dan -14 ini, -14 dan +2 ini, itu dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, +2 -14 itu kan -12. Nah, -12 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 0. Pasti ditambah dengan +12. Ya kan? Nah, +12 turun ke bawah dibagi 2 menjadi 6. Itulah nilai biloxnya. Dapat dari itu. Oke, paham kan? Nah, untuk selanjutnya pasti sama semua. Ini untuk H2C2O4. Kan prioritas yang pertama adalah +1, naik ke atas menjadi +2. Ini -2 naik ke atas menjadi -8. Dijumlah harus sama dengan 0, maka ini +6 didapat, turun ke bawah dibagi 2 menjadi +3. Paham kan? Ini kalau saya jelaskan dari awal, takutnya durasi videonya itu panjang, jadi saya kerjakan sampai di sini dulu. Nah, lanjut kita, karena sudah diketahui biloxnya, kita menuju langkah yang kedua. Langkah yang kedua, cari unsur yang biloxnya berubah, yang di bawah. Saya kasih kurung yang warna biru itu di bawah. Nah, artinya yang di bawah itu adalah yang ini. Yang ini adalah di bawah, bukan yang di atas, bukan yang ini ya. Paham kan? Nah, kita lihat mana-mana unsur yang biloxnya berubah. Ini K ini kan tetap. K ini kan biloxnya tetap +1, maka bukan K pastinya yang berubah. Kita cari lagi coba, yang mana yang berubah. Ini kalau kita perhatikan CR ini kan +6. Sedangkan CR yang di kiri itu berapa? CR itu adalah +3. Artinya ada perubahan kan, maka kita ini beri garis penghubung seperti ini. Nah, paham kan? Nah, ada lagi yang berubah. Yang C ini +4, yang ini +3. Maka pastinya terjadi perubahan. Kita kasih juga garis penghubung. Ini seperti itu. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 3, samakan jumlah unsur yang berubah. Kita lihat unsurnya di sini. Yang CR ini kan ada 2. Ini juga CR-nya ada 2, maka sudah sama, tidak perlu disamakan. Mana lagi unsur yang berubah, yaitu C2. Nah, C2 ini yang di kiri itu ada 2, sedangkan yang di kanan C-nya hanya 1. Lalu kita harus samakan, artinya kita kali 2. Yang di sebelah kanan ini kita kalikan 2. Oke, seperti itu, paham kan? Nah, kita lanjut ke langkah yang nomor 4, tulis bilox total di garis penghubung. Ya, saya kasih tulisan biru juga, yang di atas dikali koef. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kan, ini kita perhatikan yang CR2 ini. Yang di atas yaitu +12 dikalikan koefisiennya. Koefisiennya 1. Artinya kita tuliskan di garis penghubungnya +12 kali 1 yaitu +12 tetap ya. Nah, di sini juga perhatikan CR2. Di sini kan yang di atas +6 dikali koefnya 1, maka tetap +6. Kita tulis di garis penghujung. Nah, untuk ini sama +6. Ini +4 dikali koefnya 2, maka hasilnya +8. Paham kan? Nah, langkah selanjutnya yaitu yang nomor 5, samakan bilox naik dan turun. Kita lihat dulu, ini kan +12 menuju 6, itu naik atau turun? +12 menuju 6, turun lah. Turun itu reduksi. Turun berapa? Turun 6. Nah, yang kedua +6 menuju +8, turun atau naik? Naik. Naik itu oksidasi. Naik berapa? Naik 2. Nah, selanjutnya kan perintahnya yang nomor 5 samakan. Maka 6 sekiranya sama dengan 2 ini, 2 kita kalikan dengan 3.
6 kita kalikan dengan 1, nanti nilainya sama kan, sama-sama 6. Maka kita kalikan yang ini dikalikan 1, yang ini juga dikalikan 1. Nah, kemudian ini dikali 3, maka di sini 3. Nah, di sini lihat, perhatikan, di sini kan sudah ada 2, maka kita kali 3, nanti hasilnya 2 kali 3, 6. Oke. Nah, ini biasakan agar tidak berantakan, itu kalian tulis ulang reaksinya di bawah ini agar tidak berantakan ya. 1K2Cr2O7 ditambah 3H2C2O4 ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah 1Cr2SO4 3 kali ditambah 6 ya. Di sini kan sudah dikalikan 6CO2 ditambah H2O. Oke, langkah yang terakhir yaitu adalah samakan jumlah unsur yang tidak berubah. Nah, ini kan kita lihat S-nya. S-nya yang di kiri itu ada 1. Sedangkan di kanan itu S dikali 3 yaitu 3. Dengan ini lagi, berarti ada 4 kan? Di ruas kanan ada 4 atom S, sedangkan di kiri ada 1. Maka ini kita kalikan 4. Tujuannya adalah untuk menyetarakannya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat atom H-nya. Yang di kiri itu di sini ada 2 dikali 3 maka 6. Nah, di sini ada 2 dikali 4 itu 2 kali 4 kan 8. Nah, 8 ditambah 6 itu hasilnya 8, 14. Nah, maka tugas kita adalah menyamakan dengan yang di kanan ini. Di kanan kan tidak ada sama sekali kan? Yang di kiri 14. Maka kita ini itu H2 ini kita buat menjadi 14. 2 dikali berapa? Hasilnya 14 dikali 7. Nah, dengan hal ini maka kita lihat jumlah O-nya ini juga sudah sama. Di sini ada 7. Kita hitung O-nya ya. Di sini 7. Di sini ada 4 dikali 3 berapa? 12. Di sini 4 dikali 4 itu 16. Nah, kalau kita jumlah itu 16 tambah 12, 28. 28 tambah 7 itu 35. Nah, jumlahnya di ruas kiri itu ada 35. Kemudian kita lihat jumlah ruasnya atom O di ruas kanan. Ada berapa? Ini kan tadi 35. Kita hitung yang di kanan. Ini O-nya ada 4. Dikali KF-nya tetap ya, 4. Kemudian ini ada 4 dikali 3. 4 kali 3 kan 12. Nah, ini 2 dikali 6 kan 12. Ada 1 dikali 7. Hasilnya kan 7. Nah, 12 tambah 12 itu kan 24. 24 tambah 7 itu berapa? 24 tambah 7, 31. 31 ditambah 4 kan 35. Maka atomnya sudah sama. Maka inilah jawabannya. Ini sudah setara. 1 kalau koefisien 1 tidak perlu ditulis ya. Yaitu K2Cr2O7 ditambah 3H2C2O4 ditambah 4H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah Cr2SO4 3 kali ditambah 6CO2 ditambah 7H2O. Nah, seperti itu. Memang cukup panjang, tapi ini sebetulnya simple. Cuman kalian perlu mencatat ini cara-caranya agar nanti kemudian kalian bisa mudah dalam menyelesaikannya. Oh ya, ini soal nomor 2 ya. Terus ini. Oke. Ini nomor 2 tadinya. Nomor 2. Oke. Ini saya sudah kerjakan nomor 2. Ada kesalahan
Mungkin dari pengerjaan saya ataupun dari soalnya saya tidak tahu. Tapi nomor 2 dan 3 ini saya cari jawabannya tidak ada. Tapi mungkin untuk lebih menjelaskannya saya tuliskan pengerjaannya seperti apa. Ini kita tulis dulu. Cu ditambah H2SO4 menjadi CuSO4 ditambah H2O ditambah SO2. Yang pertama kita tulis biloxnya terlebih dahulu. Ini karena sendirian 0 ya. Ini kemudian ini plus 1, plus 2, min 2, min 8. Plus 2 itu plus 6, turun ke bawah plus 6. Ini min 2. Ini min 8, min 2, min 2, min 8 sama min 2, min 10 plus 10, plus 10, oke. Ini plus 1, plus 2, min 2, min 2, ini min 2, min 4, terus plus 4, plus 4. Nah, kita cari mana-mana unsur yang biloxnya berubah. Kita perhatikan Cu ini kan berubah. Mana lagi yang berubah? Yaitu S-nya di sini plus 6, dia berubah menjadi plus 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu cari unsur yang biloxnya berubah. Sudah, samakan jumlah unsur yang berubah. Di sini kan Cu yang berubah. Cu di sini 1, di sini juga 1, sudah sama. Di sini S-nya 1, di sini S-nya juga 1, maka sudah sama, tidak perlu kita samakan lagi. Kemudian tulis penghubung ini 0, ini plus 10 ya, plus 10, ini plus 6, kemudian ini plus 4, oke, plus 4. Nah, kita lihat 0 ke 10 itu berapa? Naik itu oksidasi, naik 10 ya. Ini 6 ke 4 itu turun reduksi, turun berapa? Turun 2. Maka ini supaya sama, nanti kita kalikan, ini kalikan 1, ini kalikan 5. Maka ini koefisiennya 1, ini 1, ini 5, ini juga 5. Nah, biasakan kita tulis ulang untuk memudahkan nanti kita menyetarakan reaksinya. Soalnya ini kita kasih spasi, ini kita tulis ulang 1 Cu ditambah 5 H2SO4 menjadi 1 CuSO4 ditambah H2O ditambah 5 SO2. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu adalah menyamakan itu yang terakhir adalah menyamakan mana-mana unsur yang belum setara. Cu-nya kita lihat sudah sama, 1, oke. Kemudian H dan O kita samakan belakangan, S-nya kita lihat. S-nya di sini ada 5, di sini juga ada 5. Ya, udah setara. Kita coba setarakan H-nya. Di sini hanya ada 2 dikali 5 kan sama dengan 10. Maka di sini itu dikalikan dengan 5. Karena 5 dikali 2 nanti 10. Pasti hasilnya hanya sama. Nah, karena sudah terisi semua koefisiennya, kita hitung yang O. Yang O ini di sini kan ada 4. 4 kali 5 yaitu 20. Nah, ini O-nya ada 4 dikali 1, 4. Di sini O-nya 1 dikali 5 itu 5. Di sini O-nya ada 2 dikali 5 itu 10. Nah, kan begitu. 10 ditambah 5 itu 15, ditambah 4 itu 19. Nah, ini tidak setara. Saya sudah coba setarakan tapi tidak bisa. Mungkin ada kesalahan baik itu pengerjaannya maupun soalnya saya kurang tahu. Nah, pokoknya saya ngerjakan sudah mentok sampai sini, tidak bisa dilanjutin.
Nah, kita lanjut saja soal nomor 3. Soal nomor 3 juga sama. Itu saya kerjakan juga tidak bisa, tapi saya akan tunjukkan pengerjaannya. Mungkin kalian nanti bisa koreksi di mana kesalahannya. Kalau kalian bisa menemukannya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. MnO2 ditambah HCl menjadi MnCl2 ditambah H2O ditambah Cl2. Nah, langkah pertama kita tulis unsur bilok unsurnya terlebih dahulu. Ini min 2 min 4 plus 4 plus 4. Ini plus 1 plus 1 min 1 min 1. Ini min 1 min 2 plus 2 plus 2. Ini plus 1 plus 2 min 2 min 2. Ini 0 ya, karena ini sendirian. Maka kita cari mana-mana unsur yang berubah biloksnya. Ini Mn kita lihat berubah ya. Kemudian mana lagi, ini Cl berubah juga. Oh, kurang lurus ini gini. Nah, langkah selanjutnya itu samakan jumlah unsur yang berubah. Ini Mn-nya 1, ini 1 sudah sama, maka kita tidak perlu merubahnya. Cl-nya 1, di sini 2, maka tugas kita adalah mengalihkannya. Ini 2. Oke, sudah sama. Selanjutnya adalah tulis biloks total di garis penghubung. Ini plus 4 ya. Berarti plus 4. Ini plus 2. Plus 2. Ini kan plus 1. Plus 1 dikali 2 plus 2. Di sini 0, maka kita tulis 0. Kita lihat 4 menuju 2 itu naik atau turun? Turun. Reduksi. Reduksi berapa? Reduksi 2. Ini 2 menuju 0. Itu tunggu dulu, ini kayaknya ada yang salah. Oh iya, saya salah. Ini tadi harusnya min 2, karena ini ambil dari ini kan, min 1 dikali 2 hasilnya min 2. Oke, hasilnya adalah min 2. Nah, ini min 2 menuju 0 kan naik berapa? Naik oksidasi, naik 2. Nah, karena sudah sama, maka tidak perlu disamakan lagi. Ini cukup dikali 1, 1, dan 1. Hasilnya tetap sama. Kita tulis ulang. 1 MnO2 ditambah 2 HCl menjadi 1 MnCl2 ditambah H2O ditambah lagi 1 Cl2. Nah, langkah yang terakhir yaitu adalah menyamakan mana-mana unsur yang berubah. Ini Mn-nya 1, Mn-nya 1 sudah sama. Ini Cl-nya 2 kan, dikali Kf ini juga 2, udah sama. Nah, kemudian kita samakan jumlah H-nya. Di sini H-nya ada 2. Di sini ada 2 kan, maka sudah sama. Ini koefisiennya 1 berarti. Nah, kita lihat O-nya. Di sini O-nya ada 2. Ada 2. Di sini O-nya ada 1. Nah, ini belum 1. Ini ada 1. Ini yang tidak bisa saya setarakan. Saya ngerjakan sudah mentok di sini. Mungkin saya ada kesalahan dalam perhitungannya atau mungkin soalnya yang salah. Tapi intinya saya ngerjakan sudah sampai sini. Nah, hanya 2 soal ini di UKBM yang salah. Selanjutnya itu insya Allah sudah benar. Oke, kita kerjakan lanjut soal nomor 4. Kita tulis reaksinya terlebih dahulu. SnCl2 ditambah FeCl3 menjadi SnCl4 ditambah FeCl2. Kita tulis biloksnya. Cl itu min 1, min 2 plus 2 plus 2. Ini min 1, min 3 plus 3 plus 3. Oke, ini min 1, min 4 plus 4 plus 4. Ini min 1, min 2 plus 2 plus 2. Kita cari unsur yang biloksnya berubah.
yaitu kita lihat di sini Sn dia berubah, kemudian Fe dia juga berubah. Nah, ini kita lihat samakan dulu. Ini Sn sudah sama ya, satu semua. Baguslah, sudah sama. Ini Fe juga sudah sama, maka tidak perlu kita samakan. Nah, sudah sama. Ini kita tulis ini plus 2, kita tulis di sini. Ini plus 4, kita tulis di sini. Ini plus 3, kita tulis juga di sini plus 3. Sorry, ini plus 3. Ini plus 2, kita masukkan di sini plus 2. Nah, plus 2 ini menuju plus 4 itu kan naik kan? Naik itu oksidasi. Naik berapa? Naik 2. Ini plus 3, ini plus 2, ini turun, reduksi, turun 1. Nah, agar sama, maka ini kita kalikan 2. Ini kalikan 1. Ini dapat koefisien 1, dapat koefisien 1, ini dapat koefisien 2, ini 2. Maka kita tulis ulang. Ini kita tulis ulang. 1 SnCl2 ditambah 2 FeCl3 menjadi 1 SnCl4 ditambah 2 FeCl3. Nah, selanjutnya kita samakan itunya, jumlah unsurnya. Di sini Sn sudah ada 1, Sn1 sudah betul, tidak perlu disetarakan. Ini Cl-nya 2, ini 2 ditambah ini Cl3 dikali 2, itu 6 ditambah 2, itu 8. Nah, di sini Cl-nya ada 4, kemudian sorry, ini 2 ya. Ini 2, karena di sini 2. Ini 2 dikali 2, ini 4. 4 ditambah 4 kan 8. Maka sudah betul. Oke, kita lanjut. Setarakan Sn-nya sudah, Cl-nya sudah. Fe-nya ini kita lihat, Fe ini ada 2, di sini juga ada 2, maka ini sudah setara. Inilah yang kita cari penyetaraannya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kita tulis ulang seperti biasa. Ini H kurang atas ya. HNO3 ditambah H2S menjadi H2O ditambah NO ditambah S. Oke, kita cari biloxnya masing-masing. Di sini plus 1 plus 1 min 2 min 6. Ini berarti plus 5 ya. Plus 5. Oke, lanjut. Ini plus 1 plus 2 plus min 2. Ini min 2. Kemudian ini plus 1 plus 2 min 2 min 2. Ini min 2 dulu. Ini min 2 plus 2 plus 2. Ini 0 karena ini sendirian. Nah, kita lihat mana-mana unsur yang berubah. Ini kalau kita perhatikan, N ini berubah ya. N ini berubah, plus 5 menjadi plus 2. Kemudian mana lagi yang berubah? S-nya ini juga berubah. Nah, ini kita samakan, N-nya sudah sama, 1 dan 1 sudah sama. S-nya kita lihat sudah sama juga, maka tidak perlu disamakan lagi. Ini plus 5 kita tulis, plus 5. Ini plus 2 kita tulis, kemudian ini min 2, dan ini 0. Nah, plus 5 ini menuju plus 2, itu naik atau turun? Turun 3 kan? Reduksi 3. Nah, min 2 menuju 0 itu kan naik 2. Oksidasi 2. Maka sekiranya sama, ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3. Maka ini dapat koefisien 2, ini dapat koefisien 2, ini dapat koefisien 3, dan ini dapat koefisien 3. Seperti biasa kita tulis reaksinya agar tidak menghalangi pandangan. Nanti itu 2HNO3 ditambah 3H2S menjadi H2O ditambah 2NO ditambah 3S. Nah, kita setarakan ini, kita lihat ini
N-nya di sini ada 2, di sini juga ada 2, sudah setara. Oke, lanjut. Mana lagi yang belum setara? Ini S-nya itu ada 3, ini juga S-nya ada 3. Maka selanjutnya kita adalah menyetarakan jumlah H-nya. Kita lihat di kiri itu ada 2 H-nya, ditambah 2 dikali 3 itu 6. 6 ditambah 2 kan 8. Berarti kita buat di sebelah kanan itu jumlahnya itu juga 8. Nah, di sini sudah ada 2, maka 2 dikali 4 sekiranya 8. Ya kan? Nah, nanti kita lihat ini O-nya ada 3. 3 dikali 2 kan 6. Di sini O-nya 3 kali 2 kan dapat 6. Sudah betul. Terus itu tinggal ini di sebelah kanan O-nya ada 1 dikali 4, 4. Dan di sini ada 1 dikali 2, itu 2. 4 ditambah 2, itu kan 6. Jadi, jumlahnya sudah sama. Maka ini yang kita cari. Inilah penyetaraan reaksinya. Itu sudah betul, sudah setara. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Itu mengenai suasana asam dan suasana basa. Sebetulnya caranya itu sama seperti ini langkahnya. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Yang 6 kita tidak perlu laksanakan, itu cukup kita loncat ke ini. Jika reaksinya itu suasana asam, maka yang 6 itu kita ganti dengan ini. Jika suasana basa, yaitu yang nomor 6 itu kita ganti yang ini. Paham kan? Jadi untuk ini kalian tinggal masukkan saja ini yang saya sudah tulis di sebelah kanan ini, kalian masukkan ke sini dan ke sini. Cuman bedanya ini asam, ini basa. Nah, kalian bisa salin sendiri ya. Ini cukup mudah. Nah, kita langsung menuju ke soalnya. Ini mirip. Nah, ini kita ketahui suasana asam, berarti nanti kita pakai yang metode asam di sini. Kelihatan kan? Oke, seperti biasa kita tulis dulu reaksinya. Di sini CuS ditambah NO3-. Nah, biasanya kalau reaksi suasana asam atau basa itu ada muatannya. Jadi hati-hati. Ini dalam soalnya juga kadang-kadang tidak jelas muatannya, maka hati-hati dalam menulis. Ini ditambah S ditambah NO. Oke, sudah betul. Oke, selanjutnya kita hitung biloxnya terlebih dahulu. S ini min 2, ini min 2 plus 2 plus 2. NO ini kan min 2, min 2 kali silang ke atas min 6. Nah, min 6 ini karena muatannya min 1, maka min 6 ditambah berapa? Sekiranya min 1 ditambah plus 5 kan, maka ini plus 5. Nah, CO2 ini 2 plus, karena itu muatannya adalah 2 plus, maka biloxnya plus 2. Ini adalah 0, ini min 2 plus 2 plus 2. Nah, selanjutnya kita cari mana unsur yang berubah. Kalau kita perhatikan, ini Cu tetap ya. Ini yang berubah adalah S. Oke, dan N juga berubah. Sorry, kepanjangan. N ini juga berubah. Nah, ini kalau kita setarakan, Cu-nya sudah setara, N-nya juga sudah setara, maka kita tinggal tulis ini kan min 2, terus ini 0, ini plus 5, sedang ini adalah plus 2. Oke, min 2 ini ke 0 itu naik atau turun? Naik kan? Nah, itu oksidasi, naik 2. Plus 5 menuju ke plus 2 itu kan turun 3, reduksi 3. Nah, 2 dan 3 ini sekiranya sama, maka kita kali silang, yang 2 kita kali 3, yang 3 kita kali 2. Nah, oke, maka ini kita dapat Coef 3, ini dapat Coef 3, ini dapat 2, ini juga dapat 2. Nah, seperti biasa kita tulis ulang di sini 3 CuS ditambah 2 NO3- menjadi Cu2 plus ditambah 3S ditambah 2 NO.
Nah, kita lihat di sini masih perlu penyetaraan ya, karena di sini CU-nya itu tidak sama dengan di sini. Maka sekiranya sama di kiri ada 3, kita tambahkan ini koefisien 3 agar supaya nantinya sama. Kan perlu disetarakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita hitung muatannya. Cara ngitung muatan itu gimana? Ini saya ajarin. Ini kan ada muatan minus, itu dikalikan dengan koefisiennya terlebih dahulu. Nah, ini min 1 kali 2 berarti muatannya di sebelah kiri itu sama dengan min 2. Ini kan 0, tidak bermuatan, maka tidak dijumlahkan. Ini juga 0, ini juga 0, maka tidak bermuatan. Namun ini bermuatan plus 2 dikali 3, berarti di ruas kanan itu muatannya adalah plus 6. Nah, muatan ini kita lihat ini metode asam, karena ini kan suasana asam. Setarakan jumlah muatan listrik yang muatan lebih kecil. Mana muatan yang lebih kecil? Muatan yang lebih kecil itu kan yang minus 2 itu kan. Ini muatan yang lebih kecil adalah ini, min 2. Muatan yang lebih kecil ditambah H+. Lihat di sini. Muatan yang lebih kecil itu ditambah H+. Maka kita tambahkan sebanyak ini selisihnya. Min 2 ke 6 itu selisihnya berapa? Selisihnya kan 8. Nah, maka kita tambahkan di sebelah kiri itu ditambah H+ sebanyak 8. Nah, ini tetap sama. 3 CuS ditambah 2 NO3 min. Ini tetap sama ya, cuman beda ininya, 8 H+-nya ini. Nah, kemudian itu menjadi 3Cu2 plus ditambah 3S ditambah 2NO. Nah, kemudian lihat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Dan H2O untuk menyetarakan jumlah atom H. Artinya ditambahkan H2O bagi yang ruas yang kekurangan atom H. Di sini atom H-nya ada 8, maka yang kanan kita tambah H2O sebanyak atom hanya 8, H2O. Nah, atom hanya ada 2. Sekiranya sama dengan ini 8, maka ini ditambahkan dengan 4. Karena 4 kali 2 kan 8. Tujuannya adalah menyamakan untuk ini, 8. Nah, kalau kita hitung unsur O-nya ini sudah sama kan. Di sini 3 dikali 2 kan 6. Sedangkan di ruas kanan itu 1 dikali 4 itu 4. Ditambah 1 dikali 2, 2. 4 ditambah 2 kan 6. Artinya di ruas kanan dan kiri sudah sama. Maka ini yang diminta penyetaraannya. Nah, kita lanjut selanjutnya yang nomor 2, yaitu seperti biasa kita tulis dulu reaksinya. Ini tetap sama ya, suasana asam. Maka tulis MnO4 min ditambah H2S itu ditambah H+ menjadi Mn2 plus ditambah S ditambah H2O. Nah, seperti biasa kita cari dulu biloxnya terlebih dahulu. Ini min 2 naik atas min 8 ditambah berapa hasilnya? Sekiranya min 1 ditambah 7 kan. Ini min plus 1 plus 2 min 2 min 2. Ini plus 1 karena muatannya plus 1. Ini plus 2, muatannya plus 2. Ini 0. Ini plus 1 plus 2 min 2 min 2. Oke, sudah selesai. Kita cari mana unsur yang berubah. Ini Mn kayaknya berubah. Ini Mn berubah. O-nya tetap, H-nya tetap, S-nya berubah kan. S-nya juga berubah. Ini Mn ada 1, sudah bagus. Ini S-nya ada 1, S-nya ada 1, tidak perlu disetarakan. Selanjutnya kita tulis ini plus 7. Ya, plus 7. Ini plus 2. Ini min 2. Min 2 ya. Ini 0. Ini 7 kan. Nah, dari plus 7 ini itu menuju ke plus 7 ini menuju ke plus 2 itu turun atau naik? Turun kan? Turun berapa? Turun 5. Maka sebentar. Kalau turun itu kan reduksi.
Reduksi biasakan nulis seperti ini agar hafal. Nah, ini min 2 menuju 0. Min 2 menuju 0 pasti naik kan, naik itu oksidasi. Naik berapa? Naik 2. Nah, ini agar sama kita kali silang. Ini kali 2, ini kali 5. Maka nanti dapat koefisiennya 2. Ini juga 2, ini 5, ini juga 5. Nah, seperti biasa kita tulis ulang di bawahnya. Itu 2MnO4 min ditambah 5H2S ditambah H plus menjadi 2Mn2 plus ditambah 5S ditambah H2O. Oke. Kemudian kita lihat, kita setarakan, Mn-nya sudah setara, bagus. Kemudian S-nya kita lihat, di sini ada 5, di sini juga ada 5. Itu S-nya juga sudah setara kan? Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu adalah dengan, sebentar, ini kehapus tadi. Itu kan ditambah H2O di sini. Oke. Langkah selanjutnya ada menyamakan muatan. Di sini lihat muatannya min 1 dikali 2 min 2. Di sini juga ada plus 1 dikali 1 jadi plus 1. Artinya jumlah total muatan di sini itu berapa? Min 2 ditambah plus 1 min 1. Di sini plus 2 dikalikan 2 menjadi plus 4. Dan ini 0 semua kan? Maka min 1 ini kita bandingkan min 1 dan plus 4 ini muatannya. Ini kita kasih spasi dulu. Nah, kita lihat suasana asam yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil kita tambahkan H plus itu sebanyak selisihnya. Min 1 ke 4 itu kan selisih 5. Maka di ruas kiri ini kita tambah 5. 5H plus ditambah 2MnO4 ditambah 5H2S ditambah H plus menjadi 2Mn2 plus ditambah 5S ditambah H2O. Nah, kemudian kita samakan H-nya. Di sini kan ada 5. Ini ditambah ini kan 10. Ditambah ini 16 jumlahnya semua. Nah, sedangkan di sini itu masih ada 2, maka masih butuh 14 lagi, maka kita tambah H2O. Sekiranya 14 maka ini 7, karena 7 dikali 2 kan 14. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu, ternyata ini ada yang sama, H plus ini sama, ini H2O, ini juga H2O. Maka kita bisa jumlahkan ini, kita jumlahkan menjadi 5 ditambah 1 kan 6, 6H plus ditambah 2MnO4 ditambah 5H2S menjadi, karena ini sudah hilang, sudah ditambahkan 2Mn2 plus ditambah 5S ditambah ini hilang, dimasukkan ke sini, ditambah 8H2O. Maka ini reaksi setaranya, inilah yang diminta. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita tulis terlebih dahulu. Itu reaksinya kita tulis terlebih dahulu Cl ya, Cl2 ditambah H2O2. Oh ya, ini sepertinya ada kesalahan juga. Saya coba ini, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini kan ada Cr kan, sedangkan di sini tidak ada Cr. Nah, gimana mau ini menyetarakan kalau di kirinya tidak ada Cr? Gimana cara memunculkan Cr? Maka saya kira ini ada kesalahan. Saya kira ini seharusnya Cr, bukan Cl. Nah, dan ada lagi ini, indeks 2 ini sepertinya juga salah. Karena saya sudah coba kerjakan, tidak ada hasilnya. Dan juga tidak ada kan senyawa Cr2.
adanya CR itu cuma sendirian, CR1 seperti ini. Maka kita asumsikan ini mungkin soalnya yang salah. Kita tulis reaksinya sebagai seperti ini, CR H2O, lainnya tetap sama, cuman ininya yang salah. Kita asumsikan jadi CR saja, karena nanti agar bisa disetarakan CrO4 2- ditambah H2O seperti itu ya. Ini suasananya basah, maka kita pakai yang di bawah ini nanti. Seperti biasa, kita cari biloxnya terlebih dahulu. CR itu kan sendirian, artinya 0. Ini plus 1, plus 2, min 2, min 1. Ini CR-nya min 2, min 8. Min 8 sekiranya min 2, maka tambah 6. Ini turun ke bawah plus 6. Ini plus 1, plus 2, min 2, min 2. Nanti kita cari mana sih unsur yang berubah. Unsur yang berubah itu CR-nya tetap ya. Oh iya, CR berubah. Kemudian mana lagi? Ini O, atom O ternyata berubah. Oke, kita lihat CR-nya ada 1 di sini juga ada 1, maka sudah betul. Ini O-nya ada 1. Nah, ini perlu dikali terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini kan O-nya ada 2, di sini ada 1, maka kita setarakan dulu, kita kasih koefisien di sini 2. Nah, selanjutnya kita tulis ini 0, ini plus 6 kan. Terus ini min 2. Ini plus 2 dikalikan 2, jangan lupa ini plus 4 kan. Kalau kita lihat itu kan plus 4. Oke. Oh, sorry, ini salah ini. Ini kan yang berubah kan O-nya, bukan hanya, berarti ini dikalikan ini, min 4, bukan plus 4 ya, min 4. Oke, kita lihat 0 menuju plus 6 itu kan naik berapa? Naik 6 tentunya, oksidasi 6. Nah, min 2 menuju min 4 itu naik atau turun? Turun itu kan reduksi, turun 2. Nah, ini dikalikan 1, ini dikalikan 3. Oke, paham? Nah, ini nanti ini dapat koefisien 1, ini 1. Nah, ini dapat koefisien 3. Nah, ini kita perhatikan, ini kan ada koefisien 2, maka ini kita kalikan nantinya. Ini menjadi 6. Karena 3 dikali 2 kan 6. Maka yang diasumsikan nanti nilai yang itu, jangan pakai yang 2 lagi ya. Ini kita tulis lagi 1 CR ditambah 3 H2O 2 menjadi 1 CrO4 2- ditambah 2 sorry lupa ya. Ini 6 H2O min enggak, ini 6 H2O seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita lihat sudah setara atau belum. CR-nya sama-sama 1, bagus, sudah setara. O-nya juga sudah, maka kita lihat muatannya. Kita perhatikan di sini kan tidak ada yang bermuatan, maka ini 0 semuanya. Yang ini ada, ini min 2, maka muatan totalnya berapa? Min 2. Nah, kita lihat selisih perbandingannya yaitu berapa? 2, tentunya 2 kan. Nah, kita lihat dalam metode basah, lihat di sini. Lihat, kelihatan. Setarakan jumlah muatan listriknya. Yang muatan lebih besar. Nah, mana yang lebih besar? 0 dan min 2. Tentunya kan yang 0 lebih besar daripada min 2. Nah, kita baca kalimat selanjutnya. Yang muatan lebih besar itu ditambah OH-, maka yang ini ditambah OH- nantinya. Yang ini ditambah OH-. Kita tulis OH- sebanyak berapa? Sebanyak selisihnya, yaitu 2. 2 OH- ditambah CR ditambah 3 H2O 2 menjadi 1 CrO4 2- ditambah 6 H2O. Nah, kemudian itu kalimat selanjutnya, lihat di sini itu kemudian ditambah H2O untuk menyetarakan atom H-nya. Kita lihat di sini atom H-nya ada berapa? Di sini kan ada
1 dikali 2 ini 2. Kemudian di sini ini 2 dikali 3 6. 6 ditambah 2 di ruas ini 8. Kemudian di ruas ini 6 dikali 2 12. 12 kan. Nah, maka yang lebih sedikit mana? Ini kan lebih sedikit, 8. Maka yang di kiri ini kita tambah H2O sebanyak kurangnya. Kurangnya dari 8 ke 12 itu kurang berapa? Kurang 4. Maka kita tambahkan dengan 2H2O. 2H2O ini tetap ditambah 2OH- tetap seterusnya Cr ditambah 3H2O2 menjadi 1CrO42- ditambah dengan 6H2O. Oke, ini hampir selesai. Nah, kita perhatikan lagi di ruas kiri dan ruas kanan itu ada yang sama. Apa yang sama? H2O-nya. Kita coret ini. 6 dikurangi 2 hasilnya 4, maka kita tulis hasil akhirnya 2OH- ditambah Cr ditambah 3H2O2 menjadi itu CrO42- 1 tidak usah ditulis ya. Ini ditambah 4H2O karena yang 2 sudah kecoret sama yang ini. Maka inilah yang diminta. Ini kalian hitung pun pasti sudah setara. Semua atomnya sudah setara. Nah, lanjut ke soal yang terakhir ini. Seperti biasa kita tulis MnO4- ditambah C2O42- itu menjadi MnO2 ditambah CO2. Oke. Seperti biasa kita carikan dulu biloxnya masing-masing. Ini min 2, min 8, ini plus 7, plus 7. Ini min 2, min 8, supaya ini 2 min ya, ini plus 6 pastinya, plus 3. Ini min 2, min 4, ini min plus 4, plus 4. Oke, ini min 2, min 4, ini plus 4, plus 4. Kita cari mana sih yang berubah itu. Kita telusuri mana yang berubah. Ini Mn ternyata berubah. Kemudian C-nya, C berubah juga ternyata. Oke, tapi kita lihat ini Mn sudah sama-sama 1, bagus. Dan yang tidak sama itu C-nya. C-nya di sini 1, di sini 2, maka kita perlu dikalikan 2. Nah, selanjutnya kita tulis ini plus 7, ini plus 4, dan ini plus 6. Kemudian ini plus 4 dikali 2, dikali koef-nya berapa? Plus 8. Nah, kita lihat plus 7 menuju plus 4 itu kan turun 3, turun itu reduksi 3, 6 menuju 8 itu kan oksidasi, naik berapa? Naik 2. Nah, ini kita kali silang, dikali 2 dikali 3, ini dapat koefisien 2, ini koefisien 2, ini dapat 3, ini 3 dikali 2 pastinya 6 kan? Nah, kita pakai yang 6 nantinya. Kita tulis ulang reaksinya di bawah, yaitu 2MnO4- ditambah 3C2O42- menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2. Oke, udah paham? Nah, lihat ini kan Mn-nya sudah sama. Baguslah kalau sudah sama. Ini kemudian C-nya ini 6, ini 6 juga sudah sama. Maka kita tinggal samakan jumlah muatannya. Nah, gimana caranya? Masih ingat kan? Di sini sama sekali tidak ada muatan. Di sini ada min 2 dikali 3, min 6. Ini min 1 dikali 2, min 2, min 6 ditambah 3 itu min 8 dengan 0. Selisihnya berapa? Selisih 8. Nah, kita lihat kalau metode basah, karena di sini itu suasananya suasana basah, maka ini kan suasana basah ya ini. Maka kita lihat metode basah. Itu katanya setarakan jumlah muatan listriknya. Yang muatan lebih besar. Yang lebih besar kan 0 ini. Muatan yang lebih besar itu katanya ditambahkan dengan OH-. Nah, maka kita tulis 2MnO2 ditambah 6CO2. Ini katanya ditambahkan dengan OH-. Sebanyak berapa? Sebanyak selisihnya yaitu 8.
Nah, selanjutnya ditambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah O-nya, jumlah H-nya maksudnya. Maka ini seperti biasa 2NO4 min. Kita lihat di ruas kanan ada 8H. Ini kan 8H di ruas kanan, di ruas kiri tidak ada H sama sekali. Maka ini kita tambahkan dengan H, yaitu agar sama H2O, agar jumlahnya sama dengan 8, maka ini 4. Karena kenapa? Ini kan 4 dikali 2, itu hasilnya sama dengan 8. Betul kan? Ini kita lihat MN-nya sudah sama, C-nya 6, ini juga 6 sudah sama, H dan OH-nya ini sudah sama, maka inilah yang diminta penyetaraan reaksinya. Maka kita scroll ke bawah, ini sudah habis ya. Oh ya, ini di kegiatan belajar 3 ini sebetulnya ada praktek, tapi di laboratorium tidak ada soal, maka kita tidak perlu mengerjakan, kita lompati saja. Dan dengan begitu ini tinggal dicontohin semua, sudah semua ini. Oke, untuk UKBM 3 sudah selesai. Mungkin saya akan lanjutkan UKBM selanjutnya di video yang lain karena durasinya sudah panjang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan, terutama yang di atas tadi. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa komen di kolom komentar agar saya bisa memperbaiki nantinya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman kalian semuanya. Dan apabila ada kesalahan saya dalam mengerjakan soal-soal tersebut, kalian bisa komen di kolom komentar untuk kemudian saya perbaiki lebih lanjut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.